21 Ritual pernikahan paling aneh di dunia. Menikah memang memiliki segala persiapan yang harus dijalankan dengan sempurna. Selain menyiapkan gaun pengantin, kedua mempelai juga harus menjalani berbagai ritual menjelang maupun pasca pernikahan sesuai tradisi dan adat setempat. Semua tradisi ini memiliki tujuan yang baik meski dibungkus dengan cara yang unik dan aneh. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan update video terbaru kami. Berikut 21 ritual pernikahan paling aneh di dunia versi YouTube Repair. 21. Menikahkan pembawa sial dengan pohon. Seseorang yang lahir pada saat planet Mars sedang berada di posisinya yang pertama, kedua, keempat, ketujuh, kedelapan, dan ke-12. Menurut tabel astrologi India, disebut dengan manglik. Akibat pengaruh planet Mars ini, para manglik akan sial dalam pernikahan. Cara menangkal efek sial tersebut adalah dengan menikahi pohon pisang atau patung emas Dewa Wisnu sebelum menikahi pasangan yang asli. 20. Menikahkan mempelai pria dengan banci. Kalau kamu berniat menikah dengan perempuan Rusia, kamu harus datang ke keluarganya dan menyerahkan mahar. Kalau jumlah maharnya sesuai dengan kemauan mereka, maka kamu akan melihat pacarmu keluar dari balik bilik. Sebaliknya, kalau maharnya kurang sesuai, yang keluar adalah teman laki-lakimu yang di make up dan memakai baju perempuan. 19. Menghina keluarga satu sama lain. Pernikahan adalah simbol dari persatuan dua keluarga. Dan kedua keluarga ini akan berusaha untuk menjaga baik-baik perasaan satu sama lain. Tapi tidak di Afrika Selatan. Cara agar kedua keluarga ini dekat adalah dengan menghina dan mengejek satu sama lain. Keluarga pengantin pria dan pengantin wanita akan berhadap-hadapan dalam barisan. Lalu mulai saling membuka hati dan perasaan. Semakin kejam hinaannya, semakin bagus. 18. Menginjak-injak seluruh anggota keluarga. Kalau kamu penduduk Marquesas Islands di Tahiti, sebelum menikah kamu harus menginjak-injak punggung seluruh anggota keluargamu yang tengkurap membentuk karpet manusia di lantai. 17. Ospek sang mempelai wanita. Di Skotlandia, wanita yang sebentar lagi menikah akan digiring keliling kota. Dipakaikan baju warna putih. Dan dilempari telur, merica, susu basi, tulang ikan. Dan apapun yang akan membuat mereka bau sebelum diikat di pohon dan disiram dengan minyak solar. Katanya, ospek ini adalah untuk mempersiapkan sang mempelai wanita dalam segala hal memalukan yang akan dijumpainya dalam kehidupan pernikahan. 16. Memotong anak ayam. Ritual yang sudah menjadi tradisi mereka kali ini adalah memotong anak ayam. Pengantin harus mengeluarkan isi dari perut anak ayam tersebut. Tradisi ini disebut daur. Jika ritual tidak dilakukan, maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan. Jika isi dari perut anak ayam itu bagus, hal tersebut bisa menjadi penentu tanggal berapa mereka harus menikah. Jika hasilnya buruk, maka ritual tersebut akan terus dilakukan sampai mereka menemukan isi perut yang tepat. 15. Memotong pohon. Pengantin wanita diharuskan untuk menikah dengan sebuah pohon sebelum menikah dengan si pria. Setelah itu, pohon tersebut harus dipotong dan barulah pengantin wanita diperbolehkan untuk menikahi pria. Ritual ini dilakukan untuk tujuan membuang kutukan yang biasa dibawa oleh wanita. Kutukan ini bisa menyebabkan sang suami cepat meninggal. Ketika pohon dihancurkan, kutukan yang ada pada wanita dianggap telah hilang. 14. Memanah pengantin wanita. Pengantin pria akan memanah 3 busur ke arah pengantin wanita. Ketiga panah yang telah dilepaskan tersebut akan diambil oleh pengantin pria dan kemudian dipatahkan. Karena panah di sini tidak memiliki mata panah. Ritual ini dipercaya bahwa mereka akan mencintai satu sama lain seumur hidup mereka. 13. Minum sisa pesta dari toilet. Mungkin ritual pernikahan di Perancis ini merupakan ritual pernikahan paling unik sekaligus paling buruk yang pernah ada. Setelah pesta selesai, sisa makanan, kotoran, dan apapun yang mereka temukan, akan dimasukkan ke dalam toilet. Pasangan pengantin harus memakan semua makanan tersebut dari toilet. Sekarang ini ritual tersebut telah diganti dengan menggunakan coklat. Tapi tetap saja makan dari toilet itu adalah hal yang menjijikan. 12. Pesta ciuman. Ketika salah satu pengantin pergi ke toilet atau kemanapun, maka semua orang yang belum menikah di dalam pesta tersebut diperbolehkan untuk mencium sang pengantin. Tidak hanya pengantin wanita saja yang bisa dicium oleh para tamu. Pengantin pria pun juga tidak akan lolos. 11. Meludahi pengantin wanita. Ritual sakral ini dilakukan orang suku Masai. Tidak hanya dengan diludahi. Kepala pengantin wanita harus dicukur habis. Dan di atas kepalanya diolesi dengan lemak domba. Di Kenya, ritual meludahi pengantin wanita ini memiliki makna untuk memberikan keberuntungan. 10. Dilarang memakai kamar mandi. Bagi yang menikah, sebaiknya menahan keinginannya untuk ke kamar mandi setelah menikah. Terbilang sangat aneh, karena pengantin yang telah menikah tidak boleh menggunakan kamar mandi selama 3 hari 3 malam. Tradisi ini dilakukan oleh komunitas Tidong Malaysia. Menurut kepercayaan komunitas Tidong, bagi pengantin yang melanggar tradisi ini dengan tetap menggunakan kamar mandi dalam 3 hari awal pasca upacara pernikahan akan mengalami nasib buruk dan celaka. Mulai dari kehilangan anggota keluarga, perceraian, hingga kemandulan. 9. Membuat gaduh di rumah pengantin.
Perancis adalah kota romantis yang merupakan kota nomor satu tujuan wisata di dunia. Selain spot-spot indah dan Menara Eiffel, tradisinya juga tak kalah menarik bagi pasangan pengantin yang baru menikah. Semua tamu dan keluarga akan diundang ke rumah di mana mempelai tersebut akan tinggal. Nah, disinilah keributan itu bermulai. Semua tamu undangan akan memukul-mukul panci, penggorengan dan membuat suara kegaduhan apa saja untuk merayakan pernikahan tersebut agar lebih meriah. Tradisi ini disebut Charivari dan telah dilakukan sejak zaman pertengahan. Hingga saat ini, masih ada yang tetap menjunjung tinggi dan melaksanakan tradisi tersebut. 8. Sawer ala bule. Tradisi sawer di Indonesia memang sudah sangat biasa dan lazim dilakukan. Namun bedanya, jika tradisi sawer di Indonesia biasanya dilakukan saat penyanyi dangdut bernyanyi di panggung. Tradisi sawer ala bule dilakukan justru saat resepsi pernikahan. Saat resepsi pernikahan, mempelai pria akan menarik rok wanita dan berkeliling ke para tamu. Bagi tamu yang memberi uang saweran di rok tersebut, maka berhak untuk mendapatkan kesempatan berdansa bersama mempelai wanitanya. 7. Menculik mempelai wanita. Tradisi ini cukup menggelitik. Pasalnya, menculik mempelai wanita dan melakukan kawin lari merupakan hal tidak sah di beberapa tradisi. Tapi justru merupakan hal yang sah bagi mempelai pria di dalam tradisi Gipsi dan Romani. Jika pengantin pria berhasil menculik wanita yang masih sendiri dan menahannya selama 2-3 hari, maka ia dianggap sudah menjadi istri si penculik secara sah dan resmi. Tradisi ini juga ada di Indonesia. Suku Sasak yang merupakan penghuni asli Pulau Lombok juga melakukan tradisi serupa yakni menculik calon mempelai wanita dan menahannya selama 1 minggu guna melindungi kehormatan sang gadis. Namun tradisi ini tidak sembarangan. Untuk menculiknya, dicari hari dan tanggal baik. Serta kedua keluarga sudah sama-sama tahu dan menyetujui ritual penculikan ini. 6. Memecahkan piring. Entah dari mana muasal tradisi ini. Namun tradisi ini terbilang aneh. Pengantin yang telah melaksanakan upacara pernikahan dan telah menjadi suami istri secara sah, kemudian akan mendapat kesempatan untuk memecahkan piring yang telah disiapkan para tamu. Piring-piring dengan jumlah banyak tersebut dipecahkan dan dibersihkan sendiri oleh kedua pengantin. Bukannya tanpa tujuan. Tradisi memecahkan piring ini dipercaya dapat menghindarkan nasib buruk. Suara piring-piring yang dipecahkan tersebut dilambangkan sebagai gangguan-gangguan dalam rumah tangga yang akan dijalani. Dengan menyediakan dan mendukung pengantin dalam memecahkan barang pecah belah tersebut. Pertanda para tamu mendukung pasangan tersebut agar bebas dari hambatan dalam kehidupan setelah pernikahan. Sekaligus mendoakan kebaikan bagi kedua pengantin yang baru menikah tersebut. 5. Ritual menangis pengantin wanita. Pernikahan sejatinya merupakan hari bahagia. Namun tak jarang peristiwa bahagia ini berurai air mata haru dan sukacita. Namun apa jadinya jika mempelai wanitanya menangis tanpa henti hingga 1 jam lamanya? Di Cina, kaum minoritas Tuija melakukan ritual aneh yakni menangis saat hari pernikahan. Dalam tradisi ini, pengantin wanita akan menangis selama 1 jam lamanya tanpa henti. 10 hari setelah hari pernikahan, pengantin wanita akan menemui ibunya untuk menangis bersama yang kemudian disusul oleh kerabatnya dan bergabung dengan mereka. 4. Memukuli kaki pria. Kebudayaan Korea akhir-akhir ini sering menjadi topik pembicaraan di mana-mana seiring munculnya Hallyu alias demam Korea alias Korean Fever. Selain makanan khas, tradisi pernikahannya pun sangat khas. Dalam tradisi memukuli kaki ini, pengantin wanita diperbolehkan memukuli kaki suaminya. Namun tidak boleh dilakukan sembarangan. Prosesi ini menggunakan ikan yang bernama Yellow Corvina sebagai tongkat pemukulnya. Tujuannya agar si pengantin pria lebih kuat dan siap untuk menghadapi malam pengantin nanti. Kalau di Indonesia, pengantin prianya minum jamu kuat. Di Korea malah dipukuli kakinya biar kuat. 3. Melompati sapu. Melompati sapu bagi pengantin di berbagai tradisi di berbagai negara dipercaya dapat menjauhkan dari nasib buruk. Kedua mempelai melompati sapu pertanda permulaan baru dan siap meninggalkan masa lalu. Serta merupakan lambang penghormatan bagi para leluhurnya dan penggabungan dua keluarga. 2. Memakai cincin nikah di jari kaki. Cincin nikah merupakan salah satu elemen penting dalam pernikahan. Karena melambangkan komitmen dan kesiapan dari calon pengantin. Umumnya, cincin pengantin digunakan di jari manis baik tangan kiri bagi mempelai pria maupun wanita karena di dalam jari itu ada vena amoris, yakni pembuluh darah yang terhubung langsung dengan jantung. Ada pula yang memakai cincin nikah di jari tangan sebelah kanan karena tangan kanan adalah tangan tradisional untuk saling membuat janji. Namun lain halnya dengan tradisi memakai cincin di tangan. Tradisi Hindu justru mewajibkan mempelainya tidak mengenakan cincin nikah di jari manis. Tradisi ini disebut bicia, yakni memakai cincin nikah tidak di jari tangan melainkan di jari kaki. Tradisi Hindu ini mengharuskan mempelai wanitanya memakai cincin nikah di jari kaki sebelah kiri. Cincin biasanya terbuat dari perak dan hanya boleh digunakan bagi mereka yang telah menikah. 1. Menikahi binatang. India memang terkenal sebagai the land of two sense gods alias negeri 1000 dewa. Pohon, gedung, hewan dan banyak benda lainnya dianggap sakral serta memiliki kekuatan tertentu.
Kepercayaan ini pun menjalar ke berbagai tradisi dan ritual penting yang harus dilakukan sebelum melaksanakan beberapa acara tertentu. Salah satunya adalah dengan menikahi binatang. Tradisi menikahi binatang di beberapa daerah di India dipercaya dapat membantu menjauhkan godaan dari makhluk halus. Karena menurut kepercayaan tersebut, jika bayi wanita dilahirkan dengan akar gigi di bagian atasnya, maka kemungkinan besar ia akan dimangsa oleh hewan buas seperti harimau dalam waktu dekat. Karena para hantu tidak menyukainya. Nah, untuk itulah seorang gadis harus dinikahkan dengan binatang terlebih dahulu sebelum menikah dengan pengantin prianya. Namun pernikahan dengan binatang tersebut tidak seseram kedengarannya. Karena pernikahan tersebut hanya dilaksanakan secara simbolis saja. Terima kasih telah menonton.